Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan rutinitas ini. Tafsir Al-Qurtubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan barakahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat 23 sampai dengan 25 surah Ali Imran. Pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka itu telah mendapatkan bahagian dari Alkitab
Yud'auna ila kitabillah. Mereka diajak untuk mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Liyahkuma bainahum. Dengan kitab itu mereka menjalankan hukum-hukum di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian berpalinglah sekelompok dari mereka. Wahum mu'ridun. Dan mereka itu membelakangi diri. Jemaah yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas rahimahullah, beliau menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baital midras. Rasulullah SAW beliau memasuki rumah midras ala jama'atin minal yahud. Di dalam rumah itu ada sekelompok orang, ada jamaah dari orang-orang Yahudi. Fada'ahum ilallah, maka Rasulullah mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Nu'aim bin Amr. Maka Nu'aim bin Amr berkata kepada Rasulullah SAW, wal Harith bin Zaid, juga Harith bin Zaid. Mereka berdua berkata, ala ayyidinin anta ya Muhammad. Engkau wahai Muhammad, itu berada di atas agama siapa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun juga menyatakan, inni ala millati Ibrahim. Sesungguhnya saya ini berada di atas millah Ibrahim. Faqala, lantas keduanya berkata, inna Ibrahim kana Yahudiyan. Sesungguhnya Ibrahim itu dulu adalah menganut agama Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, fahalummu ila Taurati fahiya bainana wa bainakum. Maka marilah kita semua mengamalkan kitab Taurat, karena kitab Taurat itu antara kami dan kalian. Para hadirin yang dirahmati Allah. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang mendapatkan bahagian dari Alkitab, maksudnya adalah mereka yang mempelajari Alkitab, lantas dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, mereka menjadi tokoh agama. Mereka menjadi tokoh-tokoh agama Yahudi dan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Tentu yang diinginkan adalah bahwa setelah mereka menjadi tokoh agama ini, mereka tentu menyampaikan ajaran-ajaran kitab mereka, dan tentu mereka terlebih dahulu, tokoh-tokoh agama ini, menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Sebab semua kita meyakini bahwa baik Taurat maupun Injil itu adalah kitab-kitab samawi. Kitab samawi ini artinya kitab-kitab yang Allah turunkan, dan di dalamnya tentu adalah pengajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menjalankan agama-agama, atau bagi mereka yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil itu. Termasuk tentu adalah bagi mereka-mereka yang beragama Islam. Mereka Muslim. Kitab suci mereka adalah Al-Quran. Maka dengan adanya tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, tentu mereka dianjurkan, diperintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala
yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umat ini tentu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, sesuai dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, bahwa kedua orang Yahudi tadi ini enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat mereka. Itulah yang Allah sindirkan. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang telah mereka itu mendapatkan bahagian dari Alkitab. Dia sudah menjadi tokoh agama. Ada rezeki, ada kedudukan, dan tentu ada rezeki yang mereka dapatkan setelah menjadi tokoh agama itu. Yud'auna ila kitabillah. Mereka diajak untuk mengamalkan kitab-kitab Allah itu. Mengamalkan syariat-syariat Allah yang ada dalam kitab mereka. Liyahkuma bainahum. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka itu hendaknya diselesaikan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci. Tapi summa yatawalla fariqum minhum, sebagian dari mereka itu berpaling, wahum mu'ridun, lalu mereka membelakangi diri. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Ini Allah sengaja sampaikan kepada kita semua sebagai seorang muslim agar menjadi pelajaran yang berharga bahwa tak ada pilihan lain kecuali memang syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah canangkan, yang Allah hamparkan di dalam Kitabul Quran, kitab Al-Quran ini benar-benar harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Kita semua yakin bahwa kita manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin bahwa Allah yang Maha mengetahui seluruh kebutuhan kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pedoman hidup, dan dengan pedoman hidup itu maka kita harus gunakan di dalam perjalanan kehidupan kita agar kehidupan kita ini hingga akhir hayat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah merupakan permasalahan yang besar dalam kehidupan kita. Hal ini pernah tentu dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Mereka menjauh dari petunjuk-petunjuk agama mereka. Mereka menjauh dari petunjuk-petunjuk dalam kitab suci mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Hina di dunia, hina pula di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat yang lain. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum-hukum jahiliyah maksudnya adalah peraturan-peraturan, pedoman-pedoman yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sedangkan manusia itu sendiri pada dasarnya bodoh. Manusia tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi untuk hari esok, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Tak ada manusia yang tahu. Itulah sebabnya manusia ini pada dasarnya bodoh. Kalaupun ada manusia ini yang diberi ilmu, itu karena Allah yang memberi ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang
sebelumnya tidak diketahuinya. Apakah hukum jahiliyah yang kita cari? Hukum jahiliyah yang kita agung-agungkan? Yang mana dibuat oleh manusia yang sama sekali tak punya pengetahuan untuk masa depan? Dan Allah nyatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum yang bagaimanakah lagi yang terbaik selain daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu bagi mereka yang yakin. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, persoalan keyakinan ini persoalan yang serius yang mesti kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Jangan kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. Kita yakin bahwa Allah maha kuasa. Kita yakin bahwa Quran ini pedoman hidup. Tetapi Al-Quran ini kita abaikan. Al-Quran ini kita singkirkan pelaksanaannya dalam tatanan kehidupan kita. Kehinaan yang pasti akan didapat. Sebagaimana orang-orang terdahulu, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah dalam kitab suci mereka, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para penonton dan pemirsa, serta pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat." Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim. Mereka melakukan tipu daya. Mereka menipu dalam agama mereka. Makanu yaftarun. Disebabkan karena mereka mengada-ada. Melakukan tazwir wa tahrif. Merubah-rubah dan memalsukan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci mereka. Ya, sehingga tentu kesesatan yang akan mereka temukan dalam kehidupan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah. Ucapan tentang lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini adalah ucapannya orang-orang Yahudi dahulu kala. Di ayat yang lain pun juga pernah diulang ucapan ini. Dan Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampik ucapan beliau, ucapan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul attakhadhtum 'indallahi ahda." Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa kalaupun kalian masuk neraka hanya beberapa hari saja, yang dalam hadis dijelaskan hanya 40 hari, hanya 40 hari saja kalian masuk neraka, sudah kalian mengambil perjanjian dengan Allah, falay yukhlifallahu ahdah. Kalau kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah, maka tentu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian bertutur kata, berucap, mengatasnamakan Allah, padahal kalian sendiri tak tahu, tidak mengerti tentang ucapan kalian. Sama para hadirin sekalian. Mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini ucapan-ucapan kebohongan karena tak pernah ada perjanjian mereka dengan Allah tentang hal yang seperti itu.
Nabi mereka pun juga tak pernah mengucapkan hal yang seperti itu. Inilah yang dipropagandakan kepada pengikut-pengikut mereka. Sehingga Allah nyatakan, wa gharrahum fi dinihim, mereka menipu dalam urusan agama mereka. Karena mereka itu mengada-ada, mengatasnamakan agama, padahal itu bukan dari Rasul, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Rasul mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sendiri yang mengada-adakan omongan seperti itu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ini menjadi pelajaran berharga pada diri kita semua. Bahwa benar-benar yang kita cari adalah ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridhanya Allah itu akan diperoleh. Akan kita dapat, akan kita raih. Kalau kita menjalankan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha menjadikan Rasulullah SAW usaha yang serius untuk mencontoh Rasulullah SAW. Benar-benar serius kita mencintai Rasulullah SAW, dan bukti bahwa kita mencintai Rasulullah adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Di antaranya beliau menyatakan, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian memproklamirkan diri, kalian menyatakan kepada orang banyak bahwa kalian adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sayangnya sunnah-sunnah beliau kalian tinggalkan. Ini cinta bohong, ini cinta palsu, cinta yang bertepuk sebelah tangan, tentu tidak akan pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengaku mencintai Rasulullah lantas meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya tidak akan pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi?" Maka bagaimanakah kalau kami mengumpulkan mereka pada suatu hari, di mana hari itu tak ada keraguan di dalamnya. Itulah yaumul hisab. Hari di mana manusia ini seluruhnya dibangkitkan oleh Allah dan dihitung amalan-amalan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun la raiba fih, hari yang tak pernah ada keraguannya. Hari itu pasti akan datang. Hari itu pasti akan tiba. Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang akan dicukupkan perbuatan-perbuatan mereka. Kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dikurangi. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Al-Quran menyatakan dengan tegas, Allah menyatakan dengan tegas, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka balasannya, ganjarannya minimal 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka balasannya, ganjarannya hanya satu dosa saja. Tapi Allah selanjutnya menyatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang dilakukan oleh seseorang
tak mungkin bisa dipikulkan kepada yang lain. Inilah yang Allah nyatakan dalam ayat yang lain, man amila salihan falinafsih. Siapa yang berbuat baik, maka tentu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, juga keburukannya, dampak keburukannya, hasil keburukannya juga kembali kepada diri mereka sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah. Wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Tiap-tiap jiwa akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hasil usahanya. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak pernah dianiaya. Allah tidak pernah luput. Allah tidak pernah lupa dalam mencatat perbuatan manusia. Perbuatan baik tetap tercatat sekecil apapun juga. Dan Allah akan memperlihatkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, dia akan melihat kebaikan itu. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarrah, dia juga akan melihat keburukan yang dia lakukannya itu. Allah tidak pernah mengurangi perbuatan baiknya. Allah tidak pernah menambah-nambah perbuatan buruknya, hasil dari perbuatan buruknya. Itu disebut wahum la yuzlamun. Mereka tidak pernah dianiaya oleh Allah, tetapi walakin anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri ketika mereka hidup di dunia. Mereka berbuat buruk, tentu mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berbuat baik, tapi tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Maka mereka tentu menganiaya diri mereka sendiri. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, itulah sebabnya sehingga sifat-sifat Allah yang terpuji tentu senantiasa diharapkan ya untuk diperoleh bagi hamba-hamba memperoleh sifat-sifat Allah itu di hari akhirat nanti. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan didapat bagi setiap hambanya yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang itu di dunia dia dapat, dan kasih sayang itu di hari akhirat pun juga dia dapat. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita ingin mencermati beberapa keterangan yang sahih, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka yang di dunia ini di masa hidupnya banyak melakukan perbuatan zalim, tetapi masih dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih menyatakan dia masih berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah ini tentu diberikan kepada Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishfi tashfa. Allah berfirman kepada Rasulullah ketika Rasulullah lama sujud melihat masih ada umatnya di neraka. Lama Rasulullah sujud, dia meminta kepada Allah masih ada umatnya di neraka itu, maka Allah nyatakan ishfi tashfa. Ya Muhammad, minta syafaat, aku akan kasih syafaat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya masih ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah, itu juga haknya mereka. Haknya mereka. Ketahuilah kalian, wahai
orang-orang yang masih senantiasa senang tertipu dengan urusan dunia, bahwa dunia ini adalah permainan tipu daya. Dunia ini takkan pernah kekal. Dunia ini tak akan pernah memuaskan. Kalau kalian karena mengejar dunia lantas melupakan si pemberi dunia, maka tentu itu adalah kecelakaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jangan tertipu dengan melihat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka itu memiliki dunia. Allah mengingatkan kepada kita yang beriman, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian tertakjub-takjub, terpesona dengan banyaknya pertambahan harta mereka, orang-orang kafir itu, dan semakin bagusnya anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah sengaja menambah hartanya agar bertambah azabnya Allah kelak. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jiwa mereka senantiasa gelisah disebabkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menyebabkan kegelisahan. Semakin banyak seseorang berbuat zalim, semakin banyak seseorang berbuat dosa, semakin sering seseorang itu durhaka kepada Allah, maka dia akan semakin gelisah. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah menyebabkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Hati yang tenang, dasar lahirnya kebahagiaan. Mari kita taat kepada Allah. Kita pelihara ketaatan itu. Kita tingkatkan ketaatan itu. Agar kemuliaan yang kita dapat di sisi Allah juga semakin tinggi. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.